Hai pemirsa, Coki Sitohang dan tim kembali menjumpai Anda dalam program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Ada Bang Paidon, ada Mbak Pretisia Sufarli. Gimana kabar kalian berdua? Salam sehat. Salam sehat. Sehat, bugar, semangat. Oh iya. Oh yeah. Pak Sudarsono, selamat datang kembali. Selamat datang. Selamat datang Ibu Riri. Selamat datang, sehat selalu. Udah berapa tahun menikah? 30 tahun. 30. Ya, selamat berbahagia selalu buat Ibu sama Bapak. Bagaimana keadaan Bapak pasca beberapa waktu yang lalu diundang kemari, datang bawa masalah, tapi pulangnya bawa solusi kan? Ya. Sejak Bapak pakai laser, di hari-hari itu Bapak optimis, Bapak semangat, berapa gula darahnya? Waktu itu sampai 170. Bagus sekali. Oke. Tetap berpikir positif, Iya. tetap tenang hatinya, pikirannya tetap dingin ya. Siapa yang mau disapa teman-teman sahabat yang kenal sama Bapak? Monggo. FPK, Teman-teman FPK, KDM. kameranya. Juga Di mana itu, Pak? Di Kemayoran. Di Kemayoran. Iya, di Nah, Kemayoran. Mereka ini komunitas apa? Apa ya, komunitas apa ya? Ada komunitas musik juga, ada komunitas senam ya, Mas? Iya. Jadi Pak Sudarsono aktif di dua bidang ini, Iya. musik dan juga olahraga, senam. senam. Oke. Pemirsa, Pak Sudarsono pernah kena stroke, diabetes, gula darahnya sangat tinggi. Kala itu angkanya berapa nanti saya akan buka, tetapi mari saya ajak terlebih dahulu pemirsa untuk kembali mengingat Pak Sudarsono yang dulu sudah cukup lama juga pernah menjadi narasumber kami. Tapi ada cerita berbeda kali ini. Ini dia tayangannya. Sudarsono, beberapa waktu lalu, ia pernah hadir ke Go Healthy untuk menceritakan perjuangannya pasca terserang stroke. Stroke ini terjadi pada bulan Mei tahun 2022 lalu. Saat itu, Sudarsono tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki diabetes dan tekanan darah yang tinggi. Dampak dari sejumlah kondisi tersebut menyebabkan pembuluh darah di kepalanya menjadi terhambat, sehingga Sudarsono jatuh sakit dan mengalami stroke. Oke, riwayat kesehatan saya pada saat itu saya kena stroke. Penyebabnya darah tinggi, juga gula. Intinya hidup saya tidak teratur. Namun, hal itu tak membuatnya patah semangat. Sudarsono optimis bisa pulih dari stroke. Berbagai langkah pengobatan pun dilakukan. Dan ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Badan saya lebih teratur, hidup saya teratur. Dan kita lebih bersemangat lagi sekarang hidupnya. Terima kasih teknologi laser. Wow, semangatin dulu deh Pak Sudarsono. Pak, waktu kena stroke, keadaan Bapak pasti saat itu lemah, pasti juga nggak bersemangat ya Pak? Iya. Mau bangkit mesti perlahan, tapi juga nggak mudah. Pasti Bapak mau mulainya juga dari langkah-langkah kecil ya Pak ya? Iya. Nah, sekarang gimana Pak jalannya? Coba diri. Pada pertama itu saya merasakan seperti berat sekali, semuanya berat gitu. Iya. Oh, sekarang udah enak ya? Kalau alhamdulillah udah agak ringan gitu, udah ringan pokoknya. Semua saya coba, semua olahraga juga saya coba, pokoknya untuk menghindari yang seperti dulu itulah. Bapak nggak mau kena stroke yang Nggak kedua mau ya kena Pak? stroke yang Makanya kedua. Bapak pakai laser ya Pak ya? Iya. Tadi saya lihat Bapak masuk studio ini masih menggunakan tongkat, tapi itu hanya untuk menjaga keseimbangan Pak? Jaga Atau? keseimbangan aja. Iya. Sebenarnya udah jarang dipakai sih tongkat, cuma kalau pergi-pergi jauh buat keseimbangan aja. Dulu sebelum pakai laser, Bapak nggak bergairah ya? Iya. Nggak bergairah, juga Males ya? malas juga. Begitu Bu? Iya. Ibu ngelihatnya bagaimana perkembangan Bapak Banyak sekarang? banyak Ceritain perubahan. dong, ceritain. Bapak kan biasanya kan tidurnya tidak normal. Artinya jamnya nggak tentu. Sekarang sesudah pakai laser, tidurnya paling malam jam 10. Bangun pagi. Aktivitas olahraga nggak ketinggalan sekarang sejak Ibu kan pakai laser. mantau perkembangan Bapak nih. Betul. Jadi kegiatannya sehari-hari bagaimana nih? Tidur cukup, bangunnya pagi, begitu bangun ngapain, dan sepanjang hari apa saja kegiatannya? Ya, mau ada kegiatan
mau nyapu, mau ngepel, mau nyiram-nyiram bunga. Iya, ini mah untungnya di ibu kayaknya Bu ya. Kebantu ya, Bu. Meringankan beban. Oke, I like this. Sekarang saya mau ngajak Pak Sudarsono dan Ibu Riri untuk bermain di benar atau salah. Berat badan ideal pasti aman dari stroke. Benar atau salah Pak Sudarsono menurut Bapak? Salah. Salah. Bu Riri? Salah. Ada jawaban lain? Salah. Sekarang saya pengen tahu alasannya. Kenapa menurut Bapak dan Ibu pernyataan ini salah? Berat badan itu tidak mempengaruhi Stabilan. Risiko kena stroke. ya. Menurut Bapak begitu. Iya. Menurut Ibu alasan yang Sama. lain? Sama alasannya. Ya, jadi jawabannya Bapak dan Ibu memang sudah tepat bahwa berat badan ideal pasti aman dari stroke ini merupakan sebuah pernyataan yang salah. Perlu kita ketahui bahwa dengan Anda memiliki berat badan ideal memang dapat mengurangi berbagai macam resiko penyakit. Tetapi ingat bahwa berat badan ideal bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan terjadinya serangan stroke. Ada banyak sekali faktor selain berat badan. Misalkan gaya hidup yang buruk, pola makan yang berantakan, jarang olahraga, tidurnya kurang, stresnya berlebih. Berat badannya aman, tapi kerjanya merokok terus-menerus. Ya sama, itu tetap bisa mengakibatkan resiko stroke. Misalkan ada juga beberapa faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Penuaan, faktor lingkungan, asap rokok di sekitar, polusi udara, radikal bebas, belum lagi ada faktor keturunan, faktor usia juga menentukan. Nah, jadi informasi ini untuk menyadarkan Anda pemirsa di rumah, jangan terlalu pede dengan kata berat badan. Berat badan ideal, Anda kurus belum tentu Anda aman dari stroke seperti itu. Jadi pemirsa, pernyataan ini berat badan ideal pasti aman dari stroke adalah pernyataan yang salah. Pemirsa, kita kembali ke Pak Sudarsono yang sudah pakai teknologi laser. Di saat kami menyarankan kepada beliau, saat itu, Pak, pakai laser. Iya. Ubah gaya hidup. Nah, sejak saat itu, yang Ibu tahu Bapak melakukan saran-saran praktisi kesehatan dengan baik. Baik, contohnya sesudah pakai itu disarankan kan harus sehari 2 kali atau 3 kali 2 kali, pasangan gitu. Dimana yang terasa sakit saya pasangin. Bapak, ibu tempelkan laser di bagian tubuhnya Bapak juga yang Iya, sakit saat betul. itu. Contohnya di bagian mana saja Pak yang merasa nyeri waktu itu? Kanan, Betis betis kanan kanan di sini. sini, Bahu belakang, bahu belakang, punggung atas. terus di kaki sini. Ya. Apakah Bapak merasa tertolong pergerakannya setelah rutin melakukan Iya. terapi itu? Ya, Iya. alhamdulillah sangat tertolong sekali ya, karena dengan menggunakan itu ada sedikit perubahan ya mah, Banyak sedikit banget perubahan. perubahan. Terus dipakaikan itu setiap hari. Perubahan-perubahan macam apa yang sudah didapat oleh Bapak sejak pakai laser? Ceritakan. Perubahan semua, Ya. tidur juga teratur, pola makannya juga teratur, olahraga dari dulunya males sekarang jadi semangat banget karena setelah memakai laser ini. Gula darahnya dulu dari berapa Bu yang nggak terkendali, terus sekarang jadi berapa sejak pakai laser? Dulu 600 lebih. Kemudian Kemudian sejak setelah pakai laser, pakai laser menurun terakhir kemarin 170. bagus. Kolesterolnya dulu dibandingkan sekarang. Dulu tinggi banget, sekarang udah semua hampir normal. Ya, ya. Makanya untuk semua pemirsa dimanapun berada, pakai laser lebih hebat, lebih bagus. Itu yang saya mau. Saya sehat pun saya terus pakai. Tapi Ibu nggak ada keluhan kesehatan? Alhamdulillah tidak ada. Semoga tidak ada, sehat selalu. Jadi Bapak Terus pakai rutin, Ibu juga pakai rutin Pakai, sebagai iya. pencegahan. Pencegahan. Tepuk tangan dulu. Nah, ini bagus ini. Ini bagus. Menarik ya, Pak Sudarsono badannya langsing, tapi bisa kena stroke ya. Ya memang bisa. Bisa ya? bisa. Bapak dulu merokok nggak Pak? Dulu merokok. Oke, merokoknya satu hari berapa kali? Hampir sebungkus lebih. Sebungkus ya? 2 bungkus. Sebungkus yang ingat Pak ya? Benar. Atau kedua, Bapak senang minum minuman manis nggak Pak? Minuman saset, minuman kemasan? Iya. Iya, minuman Dulu ya. kemasan dulu. Dulu ya. Dulu, dia itu jarang minum air putih ya? Dulu jarang minum Jarang minum air air putih. putih, senang gorengan? Iya. Paket lengkap, saudara. Dan proses penyumbatan pembuluh darah terjadi nggak terasa karena ngerasa baik-baik saja.
Nah ini perasaan ini yang harusnya mulai diabaikan. Ya, kita pakai bukan perasaan tapi pemeriksaan. Kebayang nggak proses penyumbatan pembuluh darah terjadi seperti ini kejadiannya Bang Coki? Iya, Bang. Kalau terjadi di kepala itu nanti bisa ada dua cerita. Penyumbatan itu bisa menyebabkan bisa penyumbatan murni penyumbatan atau penyumbatan dan pembuluh darah yang getas rapuh akibat asap rokok bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau adanya trombus seperti yang di bawah. Nah, tapi yang jelas Pak Sudarsono sudah tahu dulu gula darahnya 600. Ini pemirsa ketika ini udah kerusakannya udah parah pemirsa. Jadi bukan hanya yang di kepala nih, kemungkinan ada di jantung juga. Betul. Karena orang penderita hipertensi dan punya riwayat pola makan yang sedemikian kurang baik, di darahnya udah banyak penggumpalan seperti ini. Dan ini udah nggak boleh diterusin. Itulah jalan Tuhan ya. Kadang-kadang Tuhan Yang Maha Kuasa kasih kesempatan buat orang memperbaiki diri. Ada yang udah kejadian seperti Bapak. Ada yang belum kejadian gara-gara ngelihat yang kejadian jadi pingin ikut melakukan pencegahan. Obat-obatan dikonsumsi, kemudian pakai teknologi laser. Apa yang dikerjakan teknologi laser terhadap Pak Sudarsono adalah dia membantu membuka pembuluh darah. Kedua, dia membantu untuk mengurai trombus seperti ini. Nah, ketika dia terurai, maka darah bisa mengantar gula, mengantar kolesterol, semua bisa dipakai, semua bisa baik. Anda jangan berharap Anda pakai teknologi laser terus Anda bisa makan seenaknya, enggak. Pola makan sehatnya dikerjain, obat dari dokter dikonsumsi, teknologi lasernya dipakai, maka perbaikan bisa terjadi. Nah, kita udah sama-sama dengar nih ceritanya Pak Sudarsono, teknologi laser yang dirasakan manfaatnya jadi lebih berenergi, akhirnya bisa olahraga. Hal ini terjadi karena gula yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah, ini perlahan dibakar. Jadi di dalam tubuh kita punya satu bagian yang kita sebut dengan mitokondria. Dan nantinya si teknologi laser ini dia akan mengoptimalkan kembali kerja dari si mitokondria tersebut. Mitokondria ini kayak dapur. Nah, bahan masakannya itu si gula dan kolesterol. Hasil masakannya itu berupa energi atau kita sebut dengan ATP dalam bahasa medisnya, adenosin trifosfat. Nah, nantinya ketika dapur ini diaktifkan kembali, otomatis dia akan masak lebih banyak. Bahan masakannya akan digunakan lebih banyak lagi sehingga gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Tetapi di saat bersamaan hasil masakannya yaitu si energi ini meningkat. Nah, energi inilah yang nantinya akan terasa oleh Anda pemirsa di rumah seperti yang dirasakan oleh Pak Sudarsono. Pemirsa, mari kita buka mata kita saat ini dan betul-betul kita merangkul teknologi yang sudah ada di Indonesia 10 tahun terakhir. Namanya adalah dokter laser atau AccuLaser. Sebuah alat kesehatan yang membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, dimulai dari menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser, Anda dan saya tercegah, terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Untuk itu, take action segera pemirsa. Lakukan segera apa yang bijaksana. Per hari ini Anda menyaksikan program Go Healthy. Dapatkan AccuLaser, dapatkan dokter laser. Hubungi kami di nomor telepon yang muncul di layar dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk melayani Anda. Ada banyak promo tersedia dan juga cicilan 0% supaya Anda bisa memiliki segera alat kesehatan ini. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kembali di Go Healthy pemirsa, kami lagi terus memberikan semangat kepada Pak Sudarsono atau Pak Sam, bahasa panggilan akrabnya sehari-hari. Beliau bertahan dari stroke, semakin pulih, berjalan, pakai tongkat sesekali saja hanya untuk jaga keseimbangan. Dan itu semua mungkin dilakukannya sampai hari ini karena beliau mau mengubah pola pikirnya tentang gaya hidup yang sehat. Dan sambil mengupayakan kesehatan itu, beliau juga pakai teknologi laser. Kalau di ibu sendiri, di tubuh ibu, apa yang ibu rasakan manfaat dari penggunaan laser? Lebih pede. Hah? Lebih sehat. Oh, lebih pede. Ini tadi saya lagi mau nanya, itu gimana bisa bikin lebih pede? Bugar mungkin lebih bugar. Iya, lebih bugar, lebih semangat lagi.
Karena ibu kan pengajar ya, Ya, mengajar apa senam aerobik itu loh Bang Coki. Zumba. Oh iya, iya. Iya. Wah, Maksudnya itu kepake banget dong ya berarti ya, energi yang berlebih itu ya. Pakai banget energi, makanya untuk pemirsa harus pakai laser deh. maksudnya ibu tuh sebelum pakai laser juga kan memang udah ngajar Iya. olahraga kan, aerobik Iya, kan. betul. Tapi sejak pakai laser ibu merasa tambah energi begitu Nah, maksudnya. Betul. Beda. Beda Bu ya? Iya. Kualitas tidur ibu bagaimana? Enak, nyaman, teratur. Nyenyak tidurnya. Apakah ibu juga memeriksakan kesehatan rutin sama seperti bapak? Ya, rutin. Ceritain dong, gula darah, tensi, kolesterol ibu. Normal semua. Sebelumnya pernah ada masalah atau enggak? Tidak ada. Oke. Sekarang tambah akurat, tambah pede karena pakai laser juga. Ya, Gitu. iya. Jadi ibu betul-betul memilih menggunakan laser itu untuk alasan pencegahan ya Bu Betul. ya? Pencegahan. Kalau bapak lebih bersemangat berolahraga karena dipaksa ibu atau gara-gara dipakein lasernya secara rutin? Karena ya kemauan sendiri lah untuk dibantu alat ini, akhirnya kita pakai gitu. Terus akhirnya saya dorong ibu suruh pakai juga gitu. Oh, jadi bapak justru ngedorong ibu. Pak, nasalnya dipakai nggak? Intranasalnya yang Masuk buat ke hidung. di Dipakai. rongga hidung itu. Sudah bapak ibu pakai belum? Sudah dicoba yang pakai hidung itu. Dicoba apa dipakai rutin? Dipakai rutin dipakai. Cuma kebanyakannya Bapak pakai yang buat di paha itu loh ya. NMES. NMES ya, NMES. Yang ini nggak dipakai buat Seringannya. Bapak? Iya, dipakai juga cuma jarang. Pak Sudarsono, Ibu Riri, tahu nggak Bapak Ibu bahwa ada teknologi kesehatan yang dapat bantu pemulihan stroke? Sebenarnya kan Bapak udah mengalami ini, Pak. Iya. Tapi terkadang Bapak melewatkan hal-hal yang kecil. Nah, penjelasan lebih lanjut silakan. Ketika bicara untuk kesehatan darah dan pembuluh darah, teknologi ini membantu pemulihan stroke. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika dipakai di pergelangan tangan kita, si laser itu mengeluarkan sinar laser. Ini bukan lampu merah biasa. Jangan kecelek pemirsa dengan ntar ada yang bilang, oh pakai laser kita juga sama. Nggak sama. Ini bukan lampu merah, ini sinar laser. Sinar laser. Yang kalau dipakai itu ada dampaknya pada pembuluh darah bisa membuka. Karena dia mengeluarkan, merangsang pembuluh darah memproduksi zat namanya nitrik oksid atau oksida nitrit. Jadi pembuluh darahnya ngebuka. Iya. Nah, si nitrik oksid itu, walaupun dikeluarkannya di pergelangan tangan, dipakainya di pergelangan tangan, tapi dia ikut ke seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh. Jadi nanti ketika dia merangsang oksida nitrit, pembuluh darah terbuka, tekanan darah turun, maka mengurangi risiko terjadinya stroke. Nah, pemirsa, ekstensi atau sambungannya dari si teknologi laser ini adalah namanya intranasal. Ketika dipakai di hidung, maka dia lebih cepat sampai. Nah, ini kalimat tadi nih. Efek proteksi terhadap risiko serangan stroke, baik yang udah pernah kena serangan stroke atau yang punya potensi kena serangan stroke, misalnya yang punya tekanan darah tinggi, yang punya gula darah tinggi, yang punya kolesterol tinggi, itu bisa diminimalkan. Nah, kemudian di teknologi yang terbaru ditambah dengan alat teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia membantu merangsang otot-otot untuk bergerak ya dan berfungsi dan memberikan dampak metabolik yang baik. Dan untuk penderita stroke, kalau kita pakai di otot yang terpengaruh, dia akan membantu merangsang otot kita jangan sampai jadi kecil. Bayangkan kalau dikombinasi dengan teknologi laser. Ketika sirkulasi darah di kepala kita membaik, maka fungsi dari tungkai bawah dan lengan atas kita juga bisa membaik. Ya. Gitu Bang Coki. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Sudarsono ini kan digunakan pada area pergelangan tangan nih pemirsa. Di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ya, ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, nantinya laser dengan panjang gelombang 650 nanometer kurang lebih ada di warna oranye agak kemerahan ya pemirsa ya. Nantinya dia bisa menjangkau ke area berbagai macam lapisan kulit. Nah, ini yang mau kita tuju. Pembuluh darah tersebut nantinya ketika nitrik oksid dihasilkan dia ikut beredar ke seluruh tubuh dari pembuluh darah untuk pembuluh darah itu sendiri. Dia ngebuka pembuluh darah, otomatis aliran darah menjadi lebih baik, tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Lalu apa yang dikerjakan? Dia mengoptimalkan kembali proses pembakaran di dalam tubuh kita. Makanya tadi gula darah, kolesterol bisa menjadi lebih terkendali. Nah, kalau misal faktor pencetusnya aja bisa kita tekan, proses pemulihan pasti jadi lebih baik.
Selain darah dan pembuluh darah, ada juga nih titik-titik akupuntur. Ini nih ada PC6, PC7. PC ini sendiri merupakan singkatan dari perikardium, artinya adalah sekitar jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7. HT ini sendiri sebenarnya singkatan dari kata heart, artinya jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9, ini merupakan singkatan dari kata lung, artinya paru-paru. Sesuai dengan namanya dan juga gambarnya, stimulus pada titik akupuntur tersebut nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan jantung dan paru-paru kita. Jadi rasa sesak, ngos-ngosan, lalu dada yang tidak enak, lalu seperti detak jantung, dan juga irama jantung itu dijaga lebih baik lagi. Jadi titiknya memang nggak sembarang taruh. Udah disesuaikan dengan pembuluh darah dan juga titik akupuntur di pergelangan tangan kita agar manfaat yang bisa Anda dapatkan ini bisa terasa secara maksimal. Kami juga punya cerita dari masyarakat Indonesia di daerah lain yang sudah kami rekam. Beliau juga pakai teknologi laser, bercita-cita untuk keluar dari masalah kesehatan dia selama ini. Mari kita dengar sejenak ceritanya. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau, apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Tetap semangat pemirsa, tetap semangat masyarakat Indonesia. Dan sekarang saya percaya beliau ini juga lebih bersemangat lagi untuk melihat masa depannya. Ya Pak, dan sementara untuk Ibu Riri yang udah pakai laser sekarang, Bu, saya pengen Ibu ngajakin orang-orang lebih banyak lagi lewat kamera yang ada di sana. Ajak mereka untuk pakai laser dan kasih tahu mereka apa manfaatnya untuk tubuh Ibu. Silakan. Halo pemirsa semua, untuk teman-temanku di semua sanggar, ada di Jakarta Pusat seluruhnya, mari kita memakai laser lebih akurat, lebih sehat, lebih bugar. Semangat Bu, terima kasih Bu Riri. Senang bisa ketemu sama Ibu di sini dalam keadaan semangat seperti ini. Ini waktunya Anda mengikuti jejak Pak Sudarsono. Saya rasa ketika tayangan ini muncul dari awal udah membuat Anda penasaran. Rasa penasaran harus diikuti dengan take action sekarang juga. Gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Saya ingatkan kembali bahwa ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir ini sejak kemunculannya perdana di Indonesia. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titik tersebut telah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya dapat terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Segera dapatkan sekarang juga pemirsa AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Tim call center dari Gogomol udah standby, siap untuk melayani Anda. Dan pastikan bahwa Anda hanya mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.